Halo, perkenalkan nama saudara Asli Pustrando dengan nomor NIM 220512140026. Aku di sini ingin menyampaikan tentang sejarah komputer. Apakah kalian mengenal komputer? Ketika kita mendengar komputer itu, kita akan berpikir itu adalah sebuah modernisasi. Di zaman ini, kehidupan kita tidak lepas dari komputer. Bahkan setiap hari kita selalu berinteraksi dengan teknologi komputer. Mulai dari belajar, bekerja, bermain game, dan banyak hal lagi. Tapi apakah Anda mengetahui sejarah komputer? Dari awal ditemukan hingga sudah berkembang sampai saat ini. Tujuan awal komputer diciptakan yaitu untuk membantu manusia untuk melakukan perhitungan matematis dan komputasi numerik yang jauh lebih cepat daripada dengan kemampuan manusia yang terbatas. Hal ini menjadi dasar mengapa teknologi ini dinamakan dengan komputer. Berasal dari nama Latin yaitu computare yang berarti menghitung. Mulai dari komputer yang merupakan alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang dapat memberikan informasi, serta dapat bekerja secara otomatis. Sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi, dari generasi pertama hingga generasi saat ini. Setiap generasi komputer memiliki ciri khasnya masing-masing. Mari kita belajar bersama mengenal sejarah komputer lebih dalam lagi. Kita mulai dari generasi komputer pertama. Generasi komputer pertama berlangsung di tahun 1941 hingga 1952. Diawali dari persaingan antar negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1941, seorang insinyur Jerman yaitu Konrad Zuse menciptakan komputer yang digunakan sebagai alat mengendalikan pesawat terbang dan peluru kendali. Pada tahun 1943 diciptakan juga komputer Colossus di Inggris yang diciptakan oleh Alan Turing, digunakan untuk memecahkan kode sandi musuh atau disebut kode breaker untuk memecahkan kode sandi musuhnya yaitu Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, dunia memasuki masa damai. Namun komputer tetap berkembang dengan pesat hingga digunakan untuk bidang lain. Jadi tidak hanya untuk kepentingan militer saja, komputer generasi pertama juga digunakan untuk membantu operasional negara. Komputer generasi pertama memiliki ciri khusus, yaitu ukurannya yang sangat besar. Dikarenakan komputer pada generasi ini menggunakan tabung vakum sebagai sirkuit dan silinder magnetik sebagai memori, sehingga membuat komputer berukuran sangat besar. Dan komputer pada generasi pertama ini dibilang boros listrik dan kecepatan komputasi sangat lambat. Komputer generasi pertama menggunakan kode mesin yang sangat rumit dan sulit dipahami, dan belum memiliki sistem operasi, sehingga yang mengoperasikannya terbatas hanya beberapa orang atau beberapa instansi saja. Komputer generasi pertama menggunakan perangkat yang bernama punch card dan paper tape sebagai input dan output berupa printout. Komputer generasi pertama ditemukan oleh seorang lulusan Harvard University yaitu Howard Hathaway Aiken, menciptakan kalkulator elektronik untuk US Navy yang bernama Mark I. Pada tahun 1946, Caspar Egbert dan John William Mauchly menciptakan sebuah komputer bernama Electronic Numerical Integrator and Computer atau disingkat ENIAC. ENIAC sangat terkenal sebagai legenda komputer pada generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum 18.000 dan mengonsumsi daya hingga 160 kW, dan berat komputer tersebut yaitu 30 ton. Dengan panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter. Wow. Tubes. Vacuum tubes burn out just like light bulbs. Kita lanjut membahas generasi komputer kedua. Generasi komputer kedua dari tahun 1952 hingga 1958. Pada komputer generasi kedua, tabung vakum dan silinder magnetik digantikan dengan transistor, yang menyebabkan ukuran komputer generasi kedua menjadi lebih kecil dibandingkan generasi sebelumnya. Selain itu, ada penemuan lain berupa memori inti magnetik yang mampu mengembangkan komputer dengan lebih cepat, lebih kecil, lebih hemat, dan
bisa diandalkan jika dibanding dengan pendahulunya, yaitu generasi komputer pertama. Komputer generasi kedua belum memiliki sistem operasi seperti yang dikenal di masa ini, namun pada saat itu komputer generasi kedua sudah mulai menggunakan prototipe awal sistem operasi serta menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran atau COBOL. Masih sama dengan generasi sebelumnya, komputer generasi kedua masih mengandalkan pencil card sebagai input dan outputnya berupa printout. Komputer generasi kedua hanya bisa digunakan oleh instansi, bukan untuk perorangan. Selain itu, komputer generasi kedua masih belum bisa diproduksi massal, sehingga harganya masih sangat mahal. Hanya lembaga umum yang dapat membeli, menggunakan, dan memilikinya. Di masa itu, hanya perguruan tinggi, perusahaan, dan instansi pemerintahan yang dapat memilikinya. Vendor komputer di era komputer generasi kedua ini adalah IBM dengan superkomputer mereka bernama IBM 1401. Lalu ada PDP pertama yang merupakan komputer yang diproduksi Digital Equipment Corporation atau DEC. The program count has changed to 0. Selanjutnya, generasi komputer ketiga. Generasi komputer ketiga berlangsung pada tahun 1958 hingga 1970. Perkembangan komputer generasi ketiga ditandai dengan ditemukannya Integrated Circuit atau IC. IC pada komputer menggantikan fungsi dari transistor, di mana IC mampu menekan panas yang dihasilkan oleh komputer dan mampu mengintegrasikannya banyak komponen kecil ke dalam satu chip, sehingga menjadi ukuran komputer di generasi ini semakin kecil dan tidak cepat panas. Bahasa pemrograman yang digunakan pada generasi komputer ketiga sudah menggunakan bahasa tingkat tinggi. Beberapa contohnya adalah Fortran, Basic Pascal, dan COBOL. Pada generasi komputer ketiga, pengguna sudah dapat berinteraksi melalui keyboard dan monitor. Kemudian, sistem operasi di era komputer generasi ketiga mampu menjalankan beberapa tugas sekaligus, serta dapat melakukan monitoring terhadap memori yang digunakan. Kemampuan ini sudah mendekati kemampuan sistem operasi untuk komputer pribadi pada era selanjutnya. Beberapa contoh komputer generasi ketiga adalah IBM System 360 yang diproduksi oleh IBM, lalu ada UNIVAC 1108 dan UNIVAC 9000. And vacuum column tape drives already existed, but the hard disk storage system was developed especially for the System 360. Kita lanjut pada generasi komputer keempat. Generasi komputer keempat berlangsung pada tahun 1973 hingga 1980. Pada komputer generasi keempat, ukuran sirkuit dan komponen-komponen komputer makin kecil dengan performa yang semakin baik. Hal ini dikarenakan mulai diciptakan integrated circuit atau IC yang kemudian disempurnakan dalam bentuk mikroprosesor serta dengan adanya pengecilan transistor. Selain itu, didukung juga dengan teknologi berupa Very Large Scale Integration atau VLSI. Dengan adanya penemuan-penemuan ini meningkatkan jumlah komponen dalam satu chip hingga mencapai jutaan. Hal ini menyebabkan penurunan biaya produksi komputer pribadi sehingga komputer mulai diproduksi dalam skala yang besar, yang mengakibatkan harga komputer pribadi semakin terjangkau sehingga mulai banyak orang memiliki dan memakai komputer. Bahkan seperti masyarakat pada umumnya dapat membeli dan menggunakan komputer pada generasi ini. Pada generasi komputer keempat juga sudah mulai menggunakan graphical user interface sehingga pengguna mudah dan nyaman dalam menggunakan komputer. IBM adalah salah satu perusahaan pelopor komputer pribadi pada era generasi keempat. Namun bentuk fisiknya dan spesifikasinya pada masa itu belum benar-benar mendekati gambaran komputer pada masa kini. Steve Jobs dan Steve Wozniak juga menjadi pelopor kemunculan komputer pribadi yaitu Apple II dengan sistem operasi untuk komputer pribadi melalui perusahaan Apple yang telah mereka dirikan di tahun 1976 dengan sistem operasi Macintosh di dalamnya.
Komputer generasi keempat juga disempurnakan oleh kehadiran aplikasi pelengkap serta perangkat pendukung seperti mouse. Lalu kita masuk ke komputer generasi kelima, atau komputer yang sering kita gunakan saat ini. Komputer generasi kelima berlangsung dari tahun 1980 hingga saat ini. Komputer generasi kelima menjadi era dengan kemajuan yang berkembang sangat pesat, dan manfaatnya lebih meluas untuk semua bidang kehidupan manusia, ditunjang dengan keberadaan jaringan komputer dan internet teknologi yang selalu berkembang. Pada generasi komputer kelima, muncul sebuah teknologi baru dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI. Artificial Intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar dapat berpikir seperti halnya manusia pada umumnya. Selain itu, beberapa teknologi yang terus berkembang di era komputer generasi kelima diantaranya adalah cloud computing, augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, Internet of Things atau IoT, facial recognition system atau sistem pengenal wajah, big data, artificial intelligence atau AI. Contoh komputer di generasi ini yang sudah bisa kita gunakan seperti komputer desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Setiap produk memiliki seri dan versi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget pengguna. This interface will become enlivened with intelligence, and a new world will take birth, which will increasingly talk back to us. Seperti yang telah kita ketahui, sejarah komputer perkembangannya sangat cepat sekali. Daripada awalnya komputer yang memiliki ukuran yang sangat besar, hingga sekarang komputer dapat kita bawa atau gunakan dimanapun kita berada. Kemudian dari komputer yang hanya bisa menjalankan satu tugas dalam satu waktu, saat ini komputer sudah bisa multitasking dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan dapat membantu memudahkan dalam kehidupan kita. Namun, belum tentu semuanya berdampak positif. Akan ada dampak negatif yang kita temui jika kita tidak menggunakan sebuah teknologi secara bijak, mulai dari dampak sosial, masyarakat, pendidikan, pemerintah, hingga kesehatan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, kita manusia sebagai pionir harus ikut berkembang juga, dari segi ilmu hingga etika saat menggunakan sebuah teknologi, sehingga dapat mengembangkan teknologi ini menjadi lebih bijak dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga kitalah yang mampu memanfaatkan teknologi komputer ini agar menjadi solusi bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Dan sekian penjelasan secara singkat tentang sejarah komputer. Share video ini kepada teman-temanmu agar mereka mengetahui bersama-sama tentang sejarah komputer dan kita semua dapat menjadi penerus bangsa yang bijak dalam menggunakan hingga mengembangkan komputer di masa yang akan datang. Deep understanding of the mentioned future technologies. Saya Daniel Aksal undur diri. Terima kasih.